Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianto Siswanto dari kelas SI 22A2 Program Studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang membuat Flash Python dengan Visual Studio Code. Pertama-tama kita pastikan dulu sudah menginstal ekstensi, yaitu yang bernama Flash Snippet. Di sini saya belum menginstal, maka akan saya install kembali. Jika sudah, maka akan seperti ini. Kemudian kita buka command prompt dengan cara start di sini, kemudian ketik command prompt. Jika sudah, kita install dulu yang virtual environment dengan cara pip install environment. Pip install virtual env. Di sini saya sudah menginstal, maka pemberitahuannya seperti ini. Kemudian kita cek apakah sudah ada virtual environment dalam laptop kita dengan cara mengecek versinya, yaitu virtual env, kemudian dua strip, kemudian version. Kita enter. Nah, ini muncul versi virtual environment yang sudah kita install tadi. Kemudian setelah itu kita membuat project baru dengan nama post name. Caranya adalah dengan open folder di sini. Kemudian kita pilih di mana kita akan meletakkan foldernya. Kemudian kita membuat folder di sini dengan nama post name saya, yaitu 2201011055. Jika sudah, kita masuk ke dalam folder ini. Berikut adalah folder yang sudah kita masuki. Kemudian kita akan memulai mengaktifkan virtual environment-nya dengan cara kita harus masuk ke dalam foldernya di dalam command prompt tadi. Saya meletakkan foldernya di dalam kemudian project sementara, kemudian project Pak Marta, kemudian ada foldernya di sini. Kemudian kita copy saja, lalu kita masuk ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Sini saya mundur dulu, kemudian pindah ke drive maaf. Kemudian kita pastekan saja, dan sudah kita copy tadi. Jika sudah masuk, kita akan mengaktifkan virtual environment-nya dengan cara ketikkan saja virtual env, kemudian env. Kemudian kita enter. Jika muncul pemberitahuan seperti ini, maka ini sudah diaktifkan. Kemudian kita bisa mengecek juga virtual environment-nya apakah sudah terinstall, apakah sudah masuk ke dalam folder yang tadi dengan cara virtual mengecek versinya, yaitu virtual env, kemudian strip 2 version. Ini di sini sudah muncul versi dari virtual env-nya, maka sudah teraktivasi. Kemudian kita cek lagi di dalam Visual Studio Code-nya. Di sini sudah muncul folder baru yang bernama env. Ini menandakan bahwa virtual environment yang sudah kita pasang tadi di dalam folder post name saya 22011055 sudah terinstall dan teraktivasi. Kemudian setelah itu kita akan menginstal Flash di dalam folder ini dengan cara pertama-tama kita buka dulu terminal. Kemudian kita install dengan cara menggunakan pip, yaitu pip 3 install Flash.
Sini saya sudah menginstalnya, maka beritahunya seperti ini. Jika sudah, kita install python.env. Sintaknya seperti ini. Pip 3 menggunakan pip lagi, yaitu pip install python strip.env. Nah, di sini belum menginstal, maka akan mengambil data dari python.env. Kemudian jika sudah, maka folder akan berubah seperti ini. Kita lihat di samping ada lib, ada script, dan lain-lainnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat folder baru dengan nama app atau app di dalam folder kita, yaitu post name saya 2201055. Di sini kita klik saja di sini. Kemudian ini untuk membuat new folder dengan nama app. Kita enter. Kemudian di dalam folder app terdapat dua file, yaitu file init. Kita ketik saja init menggunakan underscore 2 kali, kemudian init underscore 2 lagi, kemudian Python, format Python yaitu py. Kemudian satu lagi file yaitu routes. Kita ketik file routes.py. Kita berhasil membuat dua file di dalam folder app tadi. Kemudian kita akan mulai mengisi file init dengan from flash dulu. Untuk mengambil flashnya, import flash. Kemudian kita keluarkan app-nya, flashnya dengan cara app sama dengan flash underscore 2 kali. Kita kurung tutup dulu, buka tutup kurung, kemudian underscore 2 kali, name underscore 2 kali, kemudian kita save. Satu lagi yaitu kita harus mengambil rootnya juga. Kita from app import routes. Ya sudah, kita save. Kemudian untuk file rootesnya kita isikan seperti ini, from app import app. Kemudian kita tentukan rootnya, yaitu app.root. Kemudian di sini, mohon maaf ini salah, kita hapus dulu yang ini. Nah, dan root name-nya adalah atau biasa, garis miring biasa. Kemudian def method name-nya adalah index. Kita buat saja index ya, index. Kemudian di bawahnya ada return. Kita isikan seperti ini, hello flash. Jika sudah, kita akan membuat file di rootnya di foldernya. Jadi tidak masuk ke app dan env. Kita membuat folder yang bernama server.py. Kita klik dulu di sini untuk membuat folder filenya. Kemudian kita isikan server.py untuk membuat server. Kita kemudian di dalam file server kita isikan seperti ini, from app import app, kemudian save. Kemudian kita buat file lagi di dalam folder, yaitu tidak di dalam folder app dan env, namun di luarnya. Kita buat .env untuk pengaturan. Kemudian di dalam .env kita isikan pengaturan flashnya, yaitu flash app dan sama dengan server.py. Kemudian flash env sama dengan development, seperti ini. Kemudian di dalam folder app kita akan membuat model dan controller dengan cara kita membuat foldernya dulu. Di dalam folder app kita membuat folder bernama model 1. Kemudian di dalam app lagi kita membuat folder bernama controller.
controller, L-nya 2, controller. Kita enter. Kemudian setelah ini kita jalankan programnya dulu dengan cara flash run. Kita kembali ke terminal bawah sini. Kemudian kita isikan flash run untuk mengecek. Nah, seperti ini tandanya berhasil. Kita ketika muncul serving flash app server PY, kemudian seperti ini, maka kita berhasil menginstal app dan flash di folder kita. Kemudian untuk mengeceknya apakah berhasil atau tidak, apa berjalan atau tidak programnya, kita masuk ke dalam di sini ada website lokal. Kemudian masuk ke dalam web browser kita, kemudian kita paste saja. Nah, di sini kalau kita lihat muncul hello flash seperti yang sudah diketikkan pada init pada routes.py tadi ini. Maka kita berhasil membuat program sederhana ini dengan flash. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkannya dengan cara masuk ke environment mode untuk mengakses database. Kemudian kita keluar dulu dari sini. Kita masuk ke dalam environment mode dengan cara env terus garis miring terbalik, script, kemudian activate. Kemudian kita enter. Nah, tanda jika kita sudah masuk ke dalam environment mode adalah di samping kiri ini terdapat kurung yang berisi env. Maka kita sudah masuk ke dalam environment mode di folder kita tadi. Kemudian di sini kita akan menginstal tiga benda penting, 3 file penting atau ekstensi lah kita boleh bilang, yaitu ada flash seperti tadi, kemudian python.env, kemudian ada juga flash SQL Alchemy. Kita langsung praktekkan saja. Yang pertama yaitu flash pip3 install flash. Kita enter. Mau tunggu sebentar. Nah, di sini mengcollecting semua file di dalam flash. File flash kita masukkan ke dalam folder kita. Di sini terdapat kata successfully, berarti kita sudah menginstalnya. Kemudian yang kedua yaitu python.env. Seperti tadi, kita pip3 kemudian install, kemudian python /strip kemudian .env, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat successfully install juga, maka kita berhasil menginstal python.env. Sebelumnya saya clear dulu. Kemudian kita install yang ketiga yaitu pip install flash SQL Alchemy dengan cara yang sama, yaitu pip3 install flash SQL flash strip SQL Alchemy, kemudian kita enter. Di sini successfully, berarti berhasil kita menginstal flash SQL Alchemy. Oh, ternyata terdapat 2 lagi yang kita harus install, yaitu ada migrate untuk memindahkan ke dalam database, kemudian ada PyMySQL. Kita yang pertama dulu yaitu kita migrate, yaitu pip3 install flash kemudian strip migrate. Kita enter saja. Nah, kemudian sukses diinstal di sini. Kemudian yang kedua yaitu PyMySQL, menggunakan pip juga, pip3 install, kemudian jangan lupa spasi, PyMySQL. Kita enterkan saja untuk menginstalnya. Di sini sukses menginstal. Jadi kita sudah menginstal 5 file penting untuk program kita, yaitu ada flash python.env, flash SQL Alchemy, dan flash migrate
ya, flash migrate. Kemudian ada PyMySQL. Jadi kita sudah menginstal dan semuanya berhasil. Kemudian untuk melanjutkannya kita harus membuat database baru dengan cara kita menggunakan XMPP. Kita ketik saja XMPP jika sudah menginstalnya. Kemudian untuk bagian 2 ini kita start. Kita akan membuat database melalui PHP MyAdmin dengan cara masuk ke dalam XMPP ini. Kemudian kita aktifkan action yang bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita klik saja admin di bagian MySQL. Nah, begini tampilan dari PHP MyAdmin untuk membuat database. Kemudian kita akan membuat database baru. Ketik saja di sini baru, kemudian dengan nama post. Kemudian kita buat. Nah, jika sudah begini kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam file bernama env yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan database-nya, yaitu dengan cara dbhost, kemudian sama dengan IP kita, yaitu sesuai yang di sini ya, yang sudah kita program tadi, yang sudah berhasil tadi, H270001. Kemudian sesuaikan portnya dengan yang ada di XMPP. Di sini ada port di bagian MySQL. Kita ketikkan saja 3306. Kemudian kita masukkan di sini titik 2 setelah IP tadi, kemudian titik 2 3306. Kita save. Kemudian kita masuk ke keduanya, yaitu DB database. DB database ini kita memasukkan namanya sesuai dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Di sini kita membuat yang namanya post. Maka di sini kita juga memasukkan post. Jangan lupa besar kecil itu penting. Jadi kita harus memasukkannya sesuai dengan nama yang sudah kita buat tadi. Tidak boleh ada kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu username, db username dan sama dengan, kemudian root. Kemudian setelah itu kita buat passwordnya, tapi kita kosongin saja, jadi tidak ada password untuk verifikasi saja. Kemudian kita akan membuat, setelah menyeting database di file.env, kemudian kita akan membuat config-nya, yaitu dengan cara membuat di luar semua folder ini kita membuat file berarti kita membuat file config.py. Kita enterkan saja. Di config.py ini kita akan masukkan database-nya agar tersambung dengan cara import os, kemudian basdir os.pet ini, kemudian dirname underscore 2 kali, file underscore 2 kali. Kemudian kita mohon maaf, ini ospet-nya ternyata ada 2, jadi kita hapus dulu sebentar. Kemudian output aspet, kemudian kita buka kurung lagi, ospet dirname, kemudian buka lagi underscore 2 file underscore 2. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita membuat kelas baru, yaitu kelas bernama config. Dalamnya ada objek parameternya, kemudian T2 ada, kita buat 4, yaitu host, database, username, dan password. Masing-masing kita isi. Pertama dari host dulu. Kita isi str host.environ. Kemudian kita mengambil get
kemudian buka lagi titik 2 yaitu db host yang sudah kita buat di config tadi, db host. Yang lainnya juga sama, jadi kita copy saja host environment ini, kita copy beserta str nya, kita copy saja, kemudian kita pastekan di database username dan juga password. Tapi tidak lupa kita mengganti db hostnya ini dengan nama masing-masing, yaitu database, kemudian di bawahnya kita ganti dengan username, kemudian di bawahnya lagi kita ganti password. Setelah itu kita akan menyambungkan path-nya atau jalurnya dengan SQL Alchemy, yaitu SQL Alchemy, kemudian underscore database underscore URI, kemudian sama dengan kita buat path-nya MySQL plus py MySQL, kemudian titik 2 garis miring, kemudian kita keluar dulu, kita plus username, kemudian plus lagi petik 1 titik 2, kemudian kita plus lagi password, dan plus titik 2 lagi setelah password adalah add, kita plus lagi, kemudian host yang sudah kita buat, plus lagi titik 2 garis miring, kemudian plus database. Ini adalah path-nya yang sudah kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan SQL Alchemy, track modification, kemudian kita kasih saja false, kemudian SQL Alchemy underscore record queries, dan sama dengan kita kasih true. Beginilah config.py yang sudah kita buat untuk menyambungkan database ke program Flash kita. Kemudian jika sudah, selanjutnya adalah memodifikasi ini.py dan yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke ini.py, begini tampilan sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan config SQL Alchemy dan juga migrate dengan cara mengimportnya, yaitu from config import config, kemudian from flash underscore SQL Alchemy, kemudian import SQL Alchemy, kemudian from flash migrate import migrate. Nah, kemudian ada lagi tambahan, yaitu di bawah app, di sini app flash, kemudian kita bawah untuk mengambil config yaitu app.config, kemudian dot from object, kemudian config di dalamnya. Lalu kita mengambil database-nya dengan cara db sama dengan SQL Alchemy, terus buka tutup kurung app. Di bawahnya lagi kita migrate dengan cara membuat variabel migrate, kemudian migrate app dan db di dalam parameternya. Ini adalah kode di dalam ini.py setelah mengalami perubahan. Kemudian jika sudah, kita akan menjalankan flash db init untuk memunculkan folder migrasi di samping kiri ini. Kemudian kita masuk kembali ke terminal, kemudian kita ketikkan flash db init, kita enter saja. Nah, di sini jika kita membuat creating directory dan juga muncul seperti ini, maka berhasil. Kemudian kita akan mengecek di samping kiri ini, maka akan muncul folder baru bernama migration.
Jika folder migration muncul, maka proses migrasi yang sudah kita buat akan berhasil. Tandanya berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke model, folder model di dalam folder app ini. Kita lihat, kita abaikan dulu folder migration. Kemudian di dalam folder app terdapat folder model. Kemudian di dalam folder kita klik, kita akan membuat file baru di dalam folder model ini bernama init.py. Seperti tadi, underscore 2 kali init underscore 2 kali .py. Kita akan abaikan dulu kode di dalam init.py ini. Kemudian kita silang aja. Kemudian kita akan membuat file baru bernama user.py di dalam folder model tadi. Kita buat user.py. Di sini kita akan masukkan kodenya untuk menghubungkan dengan database sebagai model. Kita ambil dulu import dari db from app, import db. Kemudian kita ambil datetime untuk mengetahui, untuk memasukkan data waktu, import datetime. Kemudian jika sudah, kita membuat kelas baru dengan nama user. Kelas user. Kemudian dalamnya ada db.model karena dia ada model. Jangan lupa m-nya besar. Kemudian titik 2. Kita membuat struktur tabel dari user. Ini kita akan membuat tabel di dalam database post yang sudah kita buat tadi. Kita akan membuat beberapa data di dalam tabelnya, beberapa kolom. Ada ID, kemudian name, kemudian email, kemudian password, kemudian ada juga created add, kemudian ada update underscore add. Kemudian kita inputkan satu-satu, yaitu db.column, kemudian buka tutup. Ini jenis variabelnya adalah big integer. Kemudian dia bertindak sebagai primary key. Underscore key sama dengan true. Kemudian auto incrementnya kita aktifkan, atau increment true juga. Kemudian yang kedua yaitu namanya kita sama dengan seperti tadi, kolom, kemudian kurung, kemudian jenis variabelnya adalah string dengan panjang yaitu 250. Kita beri begitu saja. Kemudian no label false, jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian email, untuk email seperti tadi kita copy saja yang ini, kita copy seperti name tadi, kemudian sama dengan kita pastekan. Seperti yang lainnya juga agak sama, jadi kita kopikan saja. Kemudian untuk emailnya kita edit dulu. Ada tambahan berupa indeks di sini. Indeks kita beri saja true. Kemudian dia termasuk kolom yang unik, maka kita buat juga unique sama dengan true. Kita save dulu sebentar. Kemudian untuk emailnya kita beri saja angka 50 agar tidak memberatkan. Kemudian untuk passwordnya ini sudah benar sama dengan nama. Kemudian di create app kita mengambil data yang sudah kita import tadi, yaitu datetime, dengan cara db.column, jangan lupa c nya besar. Kemudian db kita mengambil datetime, d nya besar, date, dan t nya besar, datetime.
kemudian koma default sama dengan datetime dot utc now. Kemudian untuk update add-nya kita juga mengisikan sama, jadi kita copy saja dan kita paste di sini. Jangan lupa sama dengannya di sini. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan membuat definisi di dalam kelas user juga untuk membuat tabelnya, yaitu def underscore 2 kali repr underscore 2 kali, kemudian parameternya yaitu self 2. Kemudian kita kembalikan datanya, kembalikan dengan return yaitu petik 2 kurung lancip, kemudian user, kemudian spasi kurung kurawal, kemudian dot format kurung buka tutup, kemudian self dot name, kemudian kita save. Begini inilah coding dari user.py. Ini untuk membuat tabel user di dalam database post yang sudah kita buat sejak awal tadi. Kemudian untuk agar database dapat diupdate dan juga user ini bisa masuk ke dalam database kita tadi, agar tabel ini bisa kita buat secara benar, kita akan menambahkan sesuatu di dalam ini.py. Di sini kita masuk ke dalam ini.py yang di luar model, bukan di dalam model yang sudah kita tadi ya ini. Kemudian kita akan mengimport user. Di atas root sini kita ambil from app.model karena dia di dalam folder model, kemudian import user. Kita save. User ini namanya harus sama dengan kelas ini, jadi tidak boleh salah. Kemudian lanjut. Kemudian kita akan memindahkan data, mengaplikasikan datanya dengan cara memigrate-nya, yaitu kita kembali ke terminal untuk memigrate data. Kemudian kita ketikkan saja flash db migrate main m, kemudian kita beri keterangan yaitu membuat tabel user. Kemudian kita enterkan saja. Nah, di sini jika muncul informasi seperti ini dan juga generating migration membuat tabel user, maka akan berhasil. Kita dapat mengeceknya dengan cara kita melihat PHP admin tadi, kemudian kita refresh saja. Mohon maaf, ini belum membuat tabel user. Kita sedang membuat folder tabel bernama Alembic version. Jika ingin mengupdate-nya, maka kita harus melanjutkan terminal tadi, mengupdate-nya dengan cara flash db upgrade. Maka dia akan mengambil data yang sudah kita buat tadi, kemudian mengupdate-nya secara terbaru. Jadi dia akan mengupdate database-nya ke versi yang lebih baru tadi. Kemudian kita enterkan saja. Nah, di sini sudah ada informasi dia membuat tabel user. Kemudian kita kembali ke database-nya, kemudian kita refresh dulu. Nah, di sini muncul tabel bernama user di bawah Alembic version. Kita cek strukturnya. Nah, dia terdapat beberapa kolom, yaitu ID, name, email, password, create add, dan update add, sesuai yang sudah kita inputkan di dalam user.py tadi. Yang ini adalah strukturnya. Kemudian jika sudah benar, maka kita akan membuat file baru lagi untuk menemani user.py ini di dalam database post. Di dalam model juga kita akan buat file bernama dosen.py. Caranya seperti tadi. Kita pertama-tama dulu kita import from import db. Kemudian kita install juga, import juga JSON, import JSON. Kemudian kita buat seperti tadi, yaitu kelas dosen
kemudian penutup db.model. Caranya seperti tadi, kita buat kita pikirkan dulu apa saja yang ada di dalam tabel tadi, kolom-kolomnya. Kita ada ID, ada NIDN, nomor induk dosen, kemudian ada nama dosennya, kemudian nomor telepon, kemudian ada alamat. Kita masukkan satu-satu strukturnya seperti tadi, yaitu DB kolom, kemudian DB tipenya yaitu big integer, kemudian dia adalah primary key, true, kemudian auto incrementnya kita beri true juga. Kemudian NIDN kita ketik kolom seperti ini, kemudian db.string, string dengan panjang yaitu 30, kemudian koma di sini no labelnya yaitu false. Oke, dia tidak boleh kosong, maaf. Kemudian di bawahnya karena agak sama, yang berbeda hanya panjang stringnya, kita copy saja semuanya, copy. Kemudian di sini jangan lupa sama dengan, kita copy, kemudian panjangnya kita atur sesuai keinginan kita. Untuk nama kita beri 50, kemudian untuk nomor telepon karena tidak lebih dari 13 maka kita beri 15 saja. Kemudian alamatnya karena banyak kita beri panjang yaitu 100 karakter. Kemudian def seperti tadi, underscore 2 repr untuk membuat tabel, kemudian self di parameternya, dan kita kembalikan nilai return petik 2, kita ketikkan dosen ke tutup, kemudian dot format tutup self dot name, kita save. Ini adalah kode di dalam folder dalam file dosen.py di dalam folder model tadi. Kemudian untuk menambahkan tabel ke dalam database, kita harus memodifikasi ini .py kembali. Kita klik di sini seperti tadi, kita harus mengimport user, kita harus mengimport dosen kembali. Jadi kita koma di sini saja, kemudian dosen, dan kita save. Kemudian untuk mengupdate database kita akan melakukan migrate terlebih dahulu. db migrate, kemudian min m, kemudian kita kasih keterangan membuat tabel dosen, kemudian kita enterkan saja. Nah, di sini detected edit table dosen. Jadi kita sudah menambahkan, cuman belum di update ke versi terbaru database-nya. Jadi kita lakukan flash db upgrade untuk mengupdate database ke versi terbaru setelah mengalami pengeditan dan perubahan. Kemudian kita enterkan saja. Nah, di sini berhasil membuat tabel dosen. Kita cek saja di dalam database-nya, kita refresh kembali. Nah, sebentar. Nah, kita klik saja database post. Nah, di sini sudah terbuat tabel dosen yang berisi ID, NIDN, nama, phone, dan juga alamat sesuai yang ada di kode file dosen tadi. Kemudian kita akan membuat juga yang namanya file mahasiswa di dalam model juga sama seperti tadi, kita buat mahasiswa.py. Nah, di sini kita mengisikan mahasiswa juga. Kita from app import db. Kemudian kita akan karena kita akan menyambungkan, merelasikan tabel ini dengan tabel dosen, maka kita akan mengimport tabel dosen juga dengan cara from app.model
dosen. Kita akan mengimport tabel dosen. Sudah, kita akan membuat kelas mahasiswa. Di parameternya yaitu db.model. Kurang lebih seperti tadi prosesnya, yaitu kita menentukan dulu ada ID, ada name, kemudian ada nama, kemudian ada phone, nomor HP, kemudian ada alamat, kemudian kita isikan misal ada dosen 1. Jadi mahasiswa ini berrelasi dengan dosen, jadi dia mengikuti kelas yang mana, begitu sepertinya. Kemudian dosen 2, kemudian kita isikan saja seperti tadi. ID sebagai primary key yaitu db kolom buka, tipe kolomnya yaitu big integer, kemudian primary key true, kemudian auto incrementnya true. Di bawahnya name yaitu kita buat saja kolom, kemudian tipenya adalah string dengan panjang yaitu 30, kemudian nullable sama dengan false. Untuk nama, phone, alamat karena sama kita kopikan saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dengan panjang yang berbeda-beda. Untuk nama kita beri 50, kemudian untuk phone kita beri 13. Oh ya, maaf, alamat juga sama sepertinya. Jadi kita pastekan saja, copy di sini dan paste. Kemudian untuk stringnya kita beri 100 karena mungkin saja banyaknya. Kemudian ini yang berbeda. Jadi di dosen 1 dan 2 ini berelasi dengan tabel dosen. Jadi kita buat saja untuk awalnya sama, kolom db string, dia adalah big integer. Kemudian kita membuat foreign key. Foreign key ini untuk menyambungkan merelasikan tabel mahasiswa ini yaitu dosen 1 dan dosen 2 dengan tabel dosen. Foreign key dia akan berelasi dengan primary key-nya tabel dosen. Jadi kita mengambil db, kita ketik dulu foreign key, kemudian kita buka kurung dengan nama dosen, kita mengambil tabel dosen dan id. Primary key-nya kan id, jadi kita sambungkan dengan dosen.id, kemudian koma, mohon maaf di luar, di dalam kurung ini kita isikan on delete sama dengan cascade. Kita save saja. Kemudian untuk yang bawahnya dosen 2 kita karena sama kita kopikan saja dari kode di dosen 1 ini. Kita copy, kemudian paste di sini. Dan save. Kemudian setelah membuat strukturnya kita membuat repr seperti tadi. Di dalamnya self kedua, kemudian kembalikan data, return buka tutup mahasiswa, buka tutup kurawal, kemudian dot format self dot name. Kita save saja. Beginilah isi dari mahasiswa.py yang akan kita generate untuk membuat tabel mahasiswa. Kemudian jangan lupa menambahkan rootsnya, mengimport mahasiswa di file init.py dengan cara kita isikan saja koma mahasiswa. Nah begini. Kemudian kita akan memigrate dan mengupgrade database. Kita masuk ke, kita hapus dulu saja. Nah biar bersih. Kemudian kita migrate dulu, fresh db migrate min m,
Kemudian keterangannya yaitu kita akan membuat tabel mahasiswa. Kita enter kan. Nah, sudah generate. Kemudian kita update database ke versi terbaru, flash db upgrade. Kita enter saja. Nah, kita sudah berhasil running upgrade membuat tabel mahasiswa. Kemudian kita akan mengecek ke dalam database-nya. Kita refresh saja di sini. Nah, di sini masuk ke dalam database pos, sudah terdapat mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini terdapat kunci abu-abu yang di sini dia tandanya adalah berelasi dengan tabel dosen tadi yang sudah kita buat. Kunci abu-abu ini bernama foreign key. Dia menandakan bahwa dia berelasi dengan tabel dosen tadi yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan respon baru, respon untuk setiap perubahan atau update, maka akan muncul pemberitahuan. Kita buat saja di model. Di dalam model kita buat file bernama respon. Mohon maaf, bukan di model ya, tapi di dalam folder app. Dalam folder app kita buat bukan folder, mohon maaf. Dalam folder app kita buat response.py. Nah, saja ini, terus kemudian kita isikan seperti ini. From flash import JSONify, kemudian koma make response. Kemudian kita buat definisi juga, def jika sukses. Kemudian parameternya yaitu values dan pesan. Ada 2, kita res sama dengan untuk awal data array data kita isikan values dan koma. Kemudian array yang nomor 2 yaitu message. D2 kita isikan message, pesan. Kemudian kita kembalikan data, return make response JSONify res dengan kata yaitu 200. Kita beri 200 saja. Kemudian kita buat def lagi jika terdapat pet request dengan parameter yaitu sama, values, message. Karena isi pet request dan sukses sama, kita kopikan saja isinya, yaitu res kita copy dari sini. Kemudian enter, kita paste di sini. Kemudian kita kembalikan data, return make response seperti tadi ya, make response JSONify. Kemudian kita buka lagi res, kemudian panjangnya yaitu 400, kita beri saja. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya controller. Kita akan membuat pertama yaitu kita akan membuat dosen controller di dalam folder controller tadi. Di sini kita buat saja file bernama dosen controller.py. Jika sudah membuat filenya, kita akan memasukkan kodenya yaitu app. Kita mengimport dosen dulu, app model dosen, import dosen. Kemudian kita mengimport respon app dan juga di database db. From app, dari app kita mengimport response, app, kemudian db. Kita ambil semuanya. Kemudian dari flash kita import, from flash kita import yang namanya request. Seperti ini. Kemudian kita buat def indexnya, index
D2 kita menggunakan fungsi try dan catch ya. Mohon maaf, try dan accept-nya. Kita try, kemudian D2 dosen. Dosen sama dengan dosen dosen dot query dot all. Sepertinya D-nya kecil. Nah, benar. Kemudian dosen data. Bentar. Kemudian format array. Kemudian isinya adalah parameternya dosen. Kemudian return mengembalikan data respon yang sukses. Kemudian buka data, ada pemberitahuan sukses. Kemudian jika try kita membuat catch atau accept, kita akan membuat menggunakan accept exception, kemudian as a 2, terus kemudian print a. Kita save. Format arraynya masih kuning ya, karena dia belum dibuat definisinya. Maka kita akan membuat def format array untuk melengkapi def index tadi. Array dengan yaitu datas, karena tidak boleh sama dengan data yang ada di sini atau data yang akan kita buat nanti. Kita beri saja datas, di dalamnya yaitu ada array, kemudian sama dengan, untuk array kita harus menggunakan kurung menggunakan kurung kotak. Di sini kita menggunakan perulangan for i in datas. Kemudian array dot happen, kemudian single object, dalamnya ada i. Kemudian return array. Nah, di sini terdapat single object berwarna kuning. Ini juga sama seperti tadi format array. Kita harus membuat def single object. Mohon maaf, saya sedang batuk. Kita buat data, parameternya, kemudian kita isikan data arraynya, yaitu sama dengan kurung awal, buka, kemudian kita isikan data di dalam, kita isikan kolom-kolom di dalam tabel dosen tadi. Terdapat, kita cek dulu, tabel dosen terdapat ID, NIDN, nama, phone, dan alamat. Maka kita isikan satu persatu. ID, kemudian dia mengambil data.id, yang lainnya juga sama. NIDN 2, data.nidn. Kemudian yang ketiga yaitu nama, 2, data.nama, dan phone, 2, data.phone. Yang terakhir yaitu koma, alamat, D2 data.alamat. Kita save saja. Kemudian kita akan lakukan upgrade lagi, upgrade controller, yaitu dengan cara seperti tadi, flash db upgrade saja. Kemudian kita ketikkan enter seperti ini. Kemudian kita akan mengecek apakah rutenya tadi sudah berhasil atau belum. Mohon maaf, sebentar. Di sini kita akan mengeceknya.
sebentar. Kemudian kita akan mengecek apakah dosen controllernya berhasil. Kita akan mengecek dulu data-data dari dosen.py nya. Kita akan masuk ke database terlebih dahulu. Kita akan mengisikan data dosen. Data dosen kita isikan masing-masing ya. Usernya kita buat dulu. Tambahkan. Kemudian ID-nya kita beri 1. Nama saya yaitu Febrian. Kemudian emailnya kita beri febrian@gmail.com. Untuk passwordnya kita beri saja 12345. Oke, create app-nya kita buat tanggal sekarang saja. Jadi kita langsung isikan ini. Kemudian untuk yang bawahnya juga sama. Kemudian kita kirim. Maaf, kita akan buat satu saja. Kita kirim. Kemudian kita akan mengisikan data mahasiswa. Tambahkan yang 1. Kemudian name saya 055. Kemudian nama saya Febrian. Kemudian nomor HP saya 8. Nomor HP kita asal saja untuk mengecek saja. Dan alamatnya kita kasih saja Karanganyar. Mohon maaf, kita isikan dulu dosennya karena dia berrelasi dengan dosen 1 dan dosen 2. Namun data dalam dosen belum ada, jadi kita menginputkan data dosen terlebih dahulu. Kita balik ke dosen, kemudian kita tambahkan ID-nya saja, IDN yaitu 01. Dan dosen kami untuk pemrograman open source yaitu Pak Marta, kita beri Pak Marta seperti itu. Dan nomor HP-nya kita beri asal saja. Dan alamatnya mohon maaf, kita isi asal saja ya, Sukoharjo. Kemudian kita beri dosen 2. DN-nya yaitu 002. Namanya dosen kami pemrograman berbasis mobile, kita Pak Triyono, kita isi saja Pak Triyono. Mohon maaf, nomornya yaitu 085. Kita asal saja. Kemudian alamatnya kita isi asal juga, misal Solo. Kemudian kita kirimkan. Kemudian karena dosennya sudah ada, kita akan mengisikan mahasiswa, mengisikan di tabel mahasiswa. Dapat ID 1, name saya, kemudian nama Febrian. Ini kita asal saja. Alamatnya yaitu Karanganyar. Dan dosen satunya adalah Pak Marta, 1 sudah ada pilihannya ya. Kemudian dosen kedua saya yaitu Pak Triyono. Kemudian kita kirimkan saja. Nah, di sini akan jika kita menjelajahi di sini, ada di jelajah ini, maka karena dosen 1, dosen 2 kita dapat mengekliknya. Mengeklik dosen 1 diklik. Nah, maka akan muncul Pak Marta karena tabel mahasiswa sudah berrelasi dengan tabel dosen. Kemudian kita akan mengecek strukturnya dan memasukkannya ke dosen sini. Kita akan memanggilnya. Kita akan jalankan dulu fresh run. Nah, kemudian kita akan tampilkan di sini. Kita kopikan saja. Kemudian paste di sini. Fresh dosen. Nah, di sini gagal ya karena kita belum membuat rootnya. Kemudian kita masuk ke dalam root dulu. Nah, di sini kita akan membuat app root kembali, yaitu app root app.root. Seperti ini, kita pun app. Nah, dan buka kurung. Dan kita isikan /dosen. Kemudian kita buat ada dev query. Kemudian
parameternya kita kosongkan. Kemudian if jika requestnya method, maaf apa ini, method kemudian sama dengan get T2, maka mengembalikan return dosen controller dot index. Oh ya, mohon maaf, kita tambahkan lagi di sini. Kita harus mengambil dosen controller, mengimportnya yaitu from app.controller folder controller, kemudian import dosen controller. Kemudian bawahnya kita juga membutuhkan request, maka kita from flash import request. Nah, di sini kemudian kita menggunakan percabangan yaitu if else. Jika if method get berhasil, maka dia akan mengembalikan nilai dosen controller dot index. Kemudian jika gagal, kita else. Kemudian jika tidak berhasil, maka else yang berjalan, kita mengembalikan return dosen controller dot save. Nah, kita save saja. Kemudian kita akan merefresh web yang gagal tadi, web lokal tadi, yang dosen tadi. Kita akan refresh. Maaf, kita belum save. Kita kembali dulu, keluar flash dp upgrade. Kemudian kita akan menjalankan kembali flash run. Kemudian kita refresh saja. Internal server error. Kita masuk ke, kita flash run dulu. Mohon maaf, tadi ada sedikit error, saya coba perbaiki. Flash run, karena saya sudah masukkan rute ke dosen. Kita akan mencoba dosen di sini. Maaf, ini adalah indeksnya yaitu hello flash, sudah benar. Kemudian kita akan masuk ke halaman dosen. Terjadi error di sini. Kita akan memperbaikinya dengan masuk ke respon config. Mohon maaf sebentar, di respon, di dosen controller. Mohon maaf, dosen controller. Di sini terdapat kesalahan penamaan data yang sama, yaitu kita sudah membuat kelas dosen, kemudian di sini kita membuat variabel dosen, yang mana itu salah. Jadi kita akan mengubahnya dengan membuat dosen ini menjadi huruf besar di D-nya untuk menghindari data yang sama. Kemudian setelah itu kita jadi dulu, kemudian tantikan, kemudian kita jalankan lagi flash run. Kita enter. Ya sudah, kita akan refresh ini kembali. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi kita mengambilkan data-data yang ada di tabel dosen secara Strify atau kode seperti ini. Jadi terdapat juga pesan yaitu sukses. Jadi segitu saja tutorial flash run membuat flash dengan Visual Studio Code. Saya Febrian Siswanto. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.